Ya, hari ini kami dengan Pak Waka, didampingi Pak Kasat, kemudian teman-teman tim dari M-Track dan Devil Trail membuka akses darat untuk menembus Desa Sahraja dan Desa Sijudo, Kecamatan Pantai Bidari, dua desa yang paling parah terdampak banjir 2025. Ketinggian airnya itu setinggi tiang listrik, ya 8 meter lebih. Semua rumahnya tenggelam, ya tidak ada yang selamat. Bahkan rumah ibadah masjid juga ikut tersapu. Saat ini masyarakat mengungsi di SMP 4 Bidari, kemudian ada juga di atas perbukitan. Ya, mereka membutuhkan tenda, membutuhkan kelambu, kemudian membutuhkan bahan logistik. Tadi sudah kita antar, nanti menyusul kebutuhan-kebutuhan yang lain juga akan kita antar. Jadi hampir 100% semua wilayah yang terdampak banjir Aceh Timur sudah bisa kita salurkan bantuan. Bahkan kemarin itu menggunakan helikopter Polri, kita daratkan di helipad milik Trenjel Pasir. Namun tidak ada logistik beras, hanya bahan makanan yang lain. Hari ini kita membawa logistik beras. Begitu juga dengan pasokan beras yang dari swasembada pangan, ketahanan pangan nasional juga sudah kita pasok melalui camat dan kisi setempat. Dari kacamata kami melihat secara langsung, kalau kerusakan itu 100%. Semua rumah warga itu tidak bisa digunakan lagi. Di belakang kami, kemudian di samping kita bisa saksikan bersama-sama bagaimana kondisi rumah warga. Karena ketinggian airnya kalau kita lihat secara logika, tidak mungkin warga itu bisa selamat. Tetapi menurut pengakuan warga tadi, ya termasuk salah satu anggota TNI yang bermukim di sini, dari Birun, beliau ikut menyelamatkan warga itu menggunakan sampan besar. Sebagian tadi sampannya ada di ruas jalan, ya itu salah satu sarana yang untuk menyelamatkan warga. Jika berbicara dengan desa yang hilang, itu ada di Kecamatan Pantai Bidari, ya desa Sahraja ini, kemudian sebagian Sijudo, kemudian di Lokop, Serbajadi, serta di Simpang Jernih, ya yang hilang. Kemudian ada juga di kawasan Madat, ya itu sebagian, dan Simpang Ulim juga sebagian. Nah, di daerah bantaran Kurung Arakundo juga demikian. Tapi masih ada tersisa beberapa rumah warga. Mereka sekarang mengungsi di bantaran tebing Kurung Arakundo. Secara perlahan akan menuju masa pemulihan. Saat ini kita masih memperpanjang masa tanggap darurat untuk mendistribusi logistik sebagai bahan makanan bagi warga yang terkena banjir dan di kem-kem pengungsian. Nah, setelah masa ini berakhir, baru nanti memasuki masa pemulihan. Pemulihan itu termasuk kita bagaimana merapikan arus transportasi jalan yang tertimbun dengan mengirimkan alat berat, ya kemudian tiang-tiang listrik yang tumbang ya segera kita dirikan bekerja sama dengan PLN. Seperti yang kita lihat di desa ini semua tumbang tiang listriknya, kabel-kabel listrik juga putus. Ya, nanti PDAM juga demikian, kemudian sarana komunikasi, jaringan internet juga seperti itu. Nah, ini membutuhkan genset dan Starlink di dua desa ini. Nanti akan saya pasok kedua-dua itu.